Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan materi mengenai persediaan mata kuliah akuntansi lanjutan minggu kelima. Yang pertama adalah tentang persediaan secara definisi. Nah, persediaan merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Jadi si persediaan ini adalah barang yang dibeli oleh perusahaan, kemudian perusahaan ini bisa jual kembali atau barang yang dibeli tersebut nantinya diolah, dikelola dari bahan mentah menjadi bahan jadi, kemudian dijual untuk memperoleh keuntungan. Nah, di sini ada tiga istilah yang biasanya sering tertukar. Yang pertama ada persediaan, kemudian perlengkapan dan peralatan. Kalau persediaan itu tadi secara definisi, jadi perusahaan itu membeli barang, kemudian dijual kembali atau diolah kemudian dikelola sehingga bisa menghasilkan suatu barang jadi yang bisa dijual kembali. Kemudian kalau perlengkapan biasanya ini untuk mendukung kegiatan operasional bisnis perusahaan sehari-hari, misalnya bahan habis pakai, ATK dan sebagainya. Sedangkan kalau peralatan ini adalah barang yang dibeli oleh perusahaan yang tidak diperuntukkan untuk dijual kembali dan memang dia memiliki jangka waktu atau masa manfaat yang panjang gitu, biasanya lebih dari 1 tahun, misalnya ada 5 tahun, 10 tahun. Nah, misalnya kalau yang peralatan ini adalah misalnya kendaraan, kemudian gedung, terus gedung termasuk bangunan ya, misalnya kendaraan, mesin dan sebagainya gitu. Nah, di sini sebelum masuk ke di sini kan ada dua neraca ya. Nah, di sini saya ingatkan dulu bahwa memang jenis perusahaan itu kan ada tiga jenis ya, secara umum, secara garis besar ada tiga jenis, yaitu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Bentuk perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual, jadi yang dijual belikan itu adalah jasa, bukan barang. Tidak ada barang yang dijual belikan di sini. Kalau memang perusahaan tersebut memang benar-benar pure perusahaan jasa ya. Jadi dia yang dijual belikan adalah jasanya. Kemudian kalau untuk perusahaan dagang, dia menjual barang yang dia beli. Jadi perusahaan ini membeli barang kemudian langsung dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut gitu. Kemudian kalau misalnya perusahaan manufaktur ini, dia perusahaan yang membeli barang, kemudian dia kelola, dia olah, kemudian baru dia jual kembali dia jual kembali gitu dalam bentuk barang jadi. Kalau untuk perusahaan jasa itu misalkan contohnya adalah misalnya perusahaan laundry, kemudian bengkel gitu ya. Jadi dia kan tidak ada barang di laundry itu misalnya tidak ada barang yang dijual, dia hanya menjual jasanya saja, sehingga untuk perusahaan jasa biasanya memang tidak memiliki persediaan barang dagangan karena barang yang dijualnya itu ya dalam bentuk jasa bukan barang. Kemudian kalau untuk perusahaan dagang contohnya itu adalah misalnya minimarket. Jadi minimarket itu kan dia hanya beli dari agen ya, misalnya dari distributor resminya perusahaan misalnya untuk kayak makanan, sabun gitu, terus juga ada sampo dan sebagainya. Dia kan beli dari perusahaan utamanya kemudian dijual kembali tanpa merubah isi dari barang tersebut gitu. Paling dia hanya merubah yang misalnya tadinya dia kotakan kemudian dia jual secara ecer dan sebagainya gitu. Termasuk juga ini warung-warung yang ada di sekitar kita gitu, itu juga termasuk ke perusahaan dagang karena memang dia membeli dari agen kemudian dijual kembali tanpa merubah isi atau bentuk dari barang yang dijual. Kemudian kalau perusahaan manufaktur itu misalnya adalah perusahaan konveksi misalnya. Jadi dia membeli bahan kain gitu ya, kain berapa meter, kemudian dia jahit, kemudian dia jahit, kemudian pokoknya dimodelkan sampai menjadi pakaian sehingga baru pakaiannya yang akan dijual. Nah, itu perusahaan manufaktur. Nah, di sini untuk perusahaan dagang kita bisa lihat ya bahwa persediaannya itu ada satu jenis, yaitu persediaan barang dagangan. Jadi dia hanya ada satu akun persediaan barang dagangan. Kemudian untuk perusahaan manufaktur, jenis persediaannya adalah dia ada tiga nih. Ada barang jadi, barang dalam proses, dan ada bahan baku. Jadi dia terbagi menjadi tiga. Dan ini untuk pembahasan detailnya biasanya akan dijelaskan lebih detail di akuntansi biaya. Tapi intinya di sini neraca di sini adalah menunjukkan perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur dalam hal di bagian persediaannya. Kalau perusahaan dagang, persediaannya hanya ada satu jenis, sedangkan perusahaan manufaktur biasanya terdiri dari tiga jenis, mulai dari bahan baku atau bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Oke, kemudian, nah, ketika kita berbicara mengenai persediaan, maka kita tidak terlepas dari
sistem perhitungan biaya dari persediaan. Nah, di sini untuk sistemnya, sistem persediaan itu terdiri dari dua jenis. Ada sistem perpetual dan sistem periodik. Nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Tapi intinya ini adalah gambaran, slide ini adalah gambaran yang akan kita pelajari di persediaan ini. Jadi kalau untuk sistem persediaannya ada dua, sistem perpetual dan sistem periodik. Sedangkan untuk metodenya, metode arus biayanya itu terdiri dari tiga. Ada metode FIFO, metode LIFO, dan metode average. Metode FIFO itu first in, first out. Metode LIFO adalah last in, first out, dan metode average itu adalah metode rata-rata. Nanti untuk detail dan contohnya kita bahas di slide berikutnya. Jadi dari sini nanti kita akan bahas dulu ya metode-metodenya, baru kita bahas satu persatu dengan sistem yang ada gitu. Jadi dengan menggunakan sistem perpetual dan metode FIFO, sistem perpetual metode LIFO, sistem perpetual metode average, kemudian juga ada sistem periodik dengan masing-masing metode ini. Oke. Nah, di sini saya menjelaskan dulu ya sebelum kita masuk ke metode ini. Oke. Jadi seperti yang kita tahu bahwa nanti ketika kita akan membahas mengenai metode FIFO, LIFO, average, ini kita ada berapa ya? Ada beberapa hal yang kalian perlu pahami dulu konsepnya. Yang pertama adalah penjualan. Penjualan itu kan adalah nilai barang ya, barang yang kita jual gitu. Jadi misalnya kita menjual satu barang, nah nilai penjualan itu adalah harga jual dari barang tersebut. Kemudian setelah penjualan itu ada HPP, harga pokok penjualan. Nah, di sini harga pokok penjualan ini adalah biaya yang kita keluarkan yang berkaitan langsung dengan barang yang kita jual. Misalnya, nanti kita contohnya akan saya bahas lebih lanjut deh. Pokoknya intinya ada penjualan, kemudian ada HPP. HPP ini harga pokok penjualan. Kemudian ada persediaan akhir. Nah, persediaan akhir ini adalah nilai persediaan yang tidak terjual. Jadi nilai persediaan yang masih tersisa di dalam gudang itu dikatakan sebagai persediaan akhir. Nah, kemudian yang terakhir adalah laba kotor. Laba kotor itu adalah laba sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan sebelum juga dikurangi dengan bunga dan pajak. Pokoknya intinya laba kotor ini adalah laba yang hanya komponennya itu baru penjualan dan HPP. Sehingga laba kotor ini merupakan penjualan dikurang dengan HPP. Oke. Nah, jadi ini nanti yang akan kita bahas. Nah, untuk menghitung metode ini, definisi ini adalah definisi yang berlaku ketika kita menghitung HPP. Oke, jadi ketika kita menghitung HPP, definisi FIFO, LIFO, dan average ini adalah berlaku untuk menghitung HPP, bukan persediaan akhir ataupun penjualan dan laba kotor. Gitu ya. Tapi nanti untuk perhitungan dari masing-masingnya ini akan kita bahas juga. Tapi intinya ketika menghitung metode ini yang berlaku untuk menghitung HPP dari barang yang kita jual. Oke. Ini masing-masingnya definisinya. Yang pertama adalah metode FIFO. FIFO itu kepanjangan dari first in first out, di mana ketika kita berbicara mengenai metode FIFO, LIFO, average ini, kita berarti berbicara mengenai metode arus biayanya. Metode arus atau perhitungan HPP dari barang yang kita jual. Sebenarnya kita bukan fokus utamanya itu bukan barangnya gitu, bukan barang yang masuk pertama dan keluar pertama, tapi kita lebih ke melihat HPP dari barang tersebut. Makanya kalau di buku kalian yang di halaman 44, FIFO itu definisinya adalah harga pokok barang yang pertama kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai HPP. Kemudian yang LIFO adalah last in first out. Harga pokok barang yang terakhir kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai HPP. Kemudian yang average, ini HPP-nya dihitung per unit barang. Jadi kita hitung rata-ratanya, kemudian baru kita kalikan dengan berapa barang yang terjual. Oke, jadi sebenarnya sesuai dengan namanya, kalau FIFO itu first in first out, yang masuk pertama kali akan dikeluarkan pertama kali HPP-nya. Sedangkan yang LIFO adalah last in first out. Barang yang terakhir kali masuk yang akan dijadikan HPP pertama kali. Jadi kebalikan dari LIFO. Kalau average ini hanya rata-ratanya. Nah, tapi sebenarnya untuk metode ini barang yang dijual itu kan serupa ya, hampir sama gitu, sehingga kalau untuk barangnya itu sendiri itu barang mana aja yang dikeluarkan dulu gitu, yang dibeli di tanggal berapa aja boleh, tapi untuk menghitung HPP-nya itu berlaku yang metode ini, FIFO, LIFO, dan average. Nah, ini kita contohkan.
Secara sederhana, misalnya gini, misalnya kalian ingin apa ya, baru mau mencoba untuk berjualan gitu, misalnya jualan baju. Nah, jualan bajunya ini ceritanya kalian beli di Tanah Abang gitu secara langsung, kemudian jualnya kalian di online shop. Oke. Nah, kemudian kalian itu beli barang kan ya ke Tanah Abang, beli baju ke Tanah Abang. Kita asumsikan di tanggal 1 Januari kalian beli satu baju dulu nih. Dengan harga belinya, kalian beli baju di Tanah Abang itu harganya 50.000. Kemudian di tanggal 2 Januari kalian beli lagi nih baju yang sama gitu, ini bajunya sejenis ya. Baju yang sama dengan harga 55.000. Kemudian di tanggal 3 Januari baju yang sama itu kalian beli lagi di harga 45.000. Jadi harganya itu beda-beda nih setiap baju, tapi bajunya baju yang serupa atau sama. Nah, cuma harganya kan bisa naik turun ya. Nah, ini dikatakan sebagai HPP dari baju yang kalian beli. Kita asumsikan tidak ada biaya lain-lain ya, misalnya tidak ada biaya parkir, biaya bensin, dan sebagainya. Anggaplah ini adalah biayanya, ini satu-satunya biaya yang kalian keluarkan untuk mendapatkan baju tersebut. Jadi, tadi ya, di tanggal 1 Januari baju itu HPP-nya adalah 50.000. Di tanggal 2 Januari baju tersebut HPP-nya 55.000, di tanggal 3 Januari baju tersebut HPP-nya adalah 45.000. Kemudian di tanggal 4 Januari kalian laku nih jualan kalian gitu. Kalian jual di misalnya di online shop, kemudian terjual 2 baju. Nah, kalian itu pengen ngitung berapa sih gitu HPP atau modal yang kalian keluarkan untuk menjual 2 baju ini. Ingat ya, HPP itu dihitung ketika kalian akan ketika menjual baju, kalian akan hitung HPP-nya. Pasti ada HPP-nya gitu. Ketika kalian menjual baju itu pasti ada HPP-nya, entah menghitungnya pada saat itu juga atau nanti di akhir periode. Tapi intinya ketika kalian menjual baju akan muncul HPP di situ. Nah, di sini kan di tanggal 4 Januari dijual 2 baju. Yang ditanya adalah berapa HPP-nya. Oke, kita lihat untuk menggunakan FIFO, metode FIFO, HPP yang dipakai adalah kan dijual 2 baju. Secara definisi FIFO itu first in first out, pertama masuk pertama masuk pertama keluar. Berarti yang kita pakai HPP-nya adalah barang yang pertama kali kita beli. Berarti barang yang pertama kali kita beli adalah 50.000. Kemudian karena 2 baju yang terjual, berarti yang kita pakai adalah 50.000 dan 55.000. Sehingga dengan menggunakan metode FIFO, HPP-nya adalah 50.000 ditambah dengan 55.000 menjadi 105.000. Kemudian yang kedua, metode LIFO. Kalau metode LIFO itu kebalikan dari FIFO, last in first out. Oke. Nah, berarti HPP yang kita pakai adalah yang terakhir kali kita beli. Sebelum tanggal 4, baju yang terakhir kali kita beli HPP-nya kan 45.000 ya di tanggal 3 Januari dan 55.000 di tanggal 2 Januari. Sehingga metode LIFO HPP-nya adalah 45.000 ditambah dengan 55.000 yaitu menjadi 100.000. Oke. Kemudian selanjutnya adalah metode average. Nah, metode average itu ini yang 50.000 itu bukan dari yang harga baju tanggal 1 ya, tapi merupakan rata-rata nih. Ini saya hitung aja dulu. Ini 50.000 ditambah 55.000 ditambah 45.000. Oke, dibagi 3. Karena ingin mencari rata-rata dari bajunya kan ya. Sehingga ketemu rata-ratanya adalah harga rata-ratanya adalah 50.000. Karena barang yang terjualnya adalah 2 pieces, berarti 50.000 dikalikan 2 jadinya 100.000. Oke. Gitu ya, sehingga untuk metode FIFO HPP barang yang baju yang terjual 2 buah ini adalah 105.000, untuk metode LIFO 100.000 dan metode average 100.000. Ini perhitungannya ada di sini. Oke. Lanjut. Ini masih contoh untuk menjelaskan metode FIFO, LIFO, dan average. Ini kita belum berbicara mengenai sistemnya ya, belum berbicara mengenai sistem perpetual maupun sistem periodik. Oke. Ini kita contohkan. Jadi misalkan ada barang sejenis. Ini sebenarnya ada di halaman 45. Jadi ada barang sejenis, perusahaan itu menjual barang, kita taruhlah misalnya barang A. Nah, di tanggal 6 Juli perusahaan itu melakukan pembelian nih
sejumlah 1 unit dengan biayanya adalah 115.000. Kemudian di tanggal 19 Juli perusahaan melakukan pembelian lagi nih, 1 unit dengan harganya adalah 118.000. Kemudian di tanggal 24 Juli perusahaan juga melakukan pembelian 1 unit dengan harga 121.000. Sehingga jumlahnya adalah 3 unit barang A dengan total biayanya adalah 354.000. Rata-rata biayanya adalah 118.000. 118.000 ini diperoleh dari 354.000 total yang ini, total biaya dibagikan dengan jumlah barangnya yaitu 3 unit. Oke, kemudian diasumsikan di tanggal 28 Juli terjual 1 unit dengan barang dengan harga 150.000. Berarti ini harga jual ya. Yang ini adalah penjualannya nih. Jadi untuk semua metode penjualannya adalah 150.000. Ingat ya yang ini ya. Ini ada penjualan, HPP, persediaan akhir, dan laba kotor. Oke. Oke, nah kemudian kalian diminta untuk menghitung HPP-nya. HPP, laba kotor, dan persediaan akhir. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama metode FIFO. Untuk menghitung HPP, karena dia pakai FIFO, FIFO ini kan berlaku ketika kita menghitung HPP ya. Berarti dengan menggunakan metode FIFO, HPP-nya adalah kita ambil barang yang pertama kali kita beli, yaitu di tanggal 6 Juli. Sehingga biayanya atau HPP-nya adalah 115.000 karena yang terjual hanya 1 unit. Nah, sehingga laba kotor itu kan tadi rumusnya adalah penjualan dikurang HPP. Berarti di sini laba kotornya adalah penjualan dikurang HPP. Nah, penjualannya tadi di sini terjual 1 unit dengan harga 150.000. Berarti 150.000 dikurang dengan 115.000 sehingga HPP-nya, laba kotornya adalah 35.000. Nah, persediaan akhirnya adalah persediaan akhir itu barang yang tidak terjual atau barang yang masih tersisa di gudang. Nah, di sini dengan metode FIFO, tadi kan yang di tanggal 6 Juli itu kita sudah jual ya. Kita sudah jual dengan HPP 115.000 kan. Berarti barang yang belum terjualnya adalah di tanggal 19 Juli dan 24 Juli. Sehingga persediaan akhirnya adalah 118.000 ditambah dengan 121.000. Jadinya totalnya adalah 239.000. Kemudian menggunakan metode LIFO, HPP-nya itu berarti kebalikan dari FIFO. Kalau FIFO itu kita ngambil dari barang yang pertama kali kita beli, sedangkan kalau LIFO adalah HPP-nya kita ambil dari barang yang terakhir kali kita beli sebelum penjualan. Penjualannya di tanggal 28 Juli. Yang terakhir kali kita beli adalah di tanggal 24 Juli. 1 pieces dengan harga 121.000. Berarti HPP-nya adalah 121.000. Sedangkan untuk laba kotornya sama rumusnya dengan yang metode FIFO, yaitu penjualan dikurang dengan HPP sehingga laba kotor untuk metode LIFO adalah 29.000. Untuk persediaan akhirnya berarti sisanya aja nih. Tadi kan dengan menggunakan metode LIFO barang yang dijual adalah di tanggal 24 Juli kan ya. Yang ini kan yang 21.000, berarti sisanya di yang barang di tanggal 6 Juli dan 19 Juli ini masih tersimpan di gudang perusahaan, sehingga ini dikatakan sebagai persediaan akhirnya. Makanya dengan menggunakan metode LIFO, persediaan akhirnya adalah 115.000 ditambah dengan 118.000. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah metode average atau metode rata-rata. Nah, kalau metode rata-rata itu kita harus cari tahu dulu biaya rata-rata per barangnya. Nah, di sini kita sudah hitung nih bahwa metode rata-ratanya adalah 118.000. 118.000 itu diperoleh dari 354.000 dibagi dengan 3 unit barang. Sehingga HPP-nya adalah tinggal 118.000 dikalikan dengan 1 unit, yaitu menjadi 118.000. Untuk laba kotornya ini bisa tinggal dikurangkan, penjualan dikurang dengan HPP, sehingga laba kotornya adalah 32.000. Kemudian persediaan akhirnya, karena kita sudah hitung harga rata-ratanya, berarti kita pakai harga rata-rata ini tinggal dikalikan 2. Karena dari 3 barang, 1 barangnya sudah terjual, sisanya adalah 2 barang gitu. Berarti persediaan akhirnya adalah 118.000 dikalikan dengan 2 unit, menjadi Rp236.000. Oke. Nah, untuk kalian yang ingin masih mempelajari mengenai metode FIFO-LIFO ini bisa juga dikerjakan latihannya halaman 45. Di situ ada soal singkat, bisa langsung dicoret-coret di bukunya. Oke. Kemudian kita masuk ke sistem nih. Jadi yang metode tadi saya anggap kalian sudah at least sudah tahu dulu ya antara metode FIFO, LIFO, dan average perbedaannya. Nah, di sini
Di sini ada dua sistem ya, tadi ya, sistem perpetual dan periodik. Nah, secara definisi sistem perpetual itu adalah jadi dengan menggunakan sistem perpetual, setiap ada transaksi yang melibatkan persediaan, maka jumlah persediaan akhir dan HPP-nya akan dihitung pada saat itu juga. Jadi setiap ada transaksi, jadi misalnya hari ini ada transaksi penjualan nih, maka kita langsung hitung HPP dan persediaan akhirnya pada saat itu juga. Kemudian kalau misalnya metode yang periodik, sesuai dengan namanya ya, periodik, berarti kita hitung persediaan akhir dan HPP-nya itu pada saat akhir periode. Jadi dikumpulin dulu, pembeliannya dikumpulkan gitu ya, penjualannya juga dikumpulkan, nanti di akhir periode baru kita hitung berapa persediaan akhirnya dan berapa HPP-nya. Berbeda dengan perpetual. Kalau perpetual setiap ada transaksi yang melibatkan penjualan, baik itu pembelian maupun penjualan, maka pada saat itu juga kita hitung berapa jumlah persediaan akhirnya dan berapa HPP dari barang yang kita jual tersebut. Sedangkan kalau metode periodik, itu ngitungnya nanti di akhir periode kita gabungkan nih nanti di total nanti total pembeliannya ada berapa, kemudian harganya berapa, kemudian yang barang yang terjualnya berapa, sehingga persediaan akhirnya tersisa berapa unit gitu dan berapa jumlah biayanya dan sebagainya. Intinya sesuai dengan namanya, kalau periodik kita menghitungnya itu di akhir periode. Sedangkan kalau perpetual itu setiap ada transaksi yang melibatkan persediaan, pada saat itu juga kita akan hitung berapa persediaan akhir dan HPP-nya. Oke, yang pertama dulu kita bahas mengenai sistem perpetual. Nah, ini contoh langsung aja ya contohnya ya. Jadi dengan menggunakan sistem perpetual, kita bisa pakai 3 metode ini. Nanti kita akan hitung satu-satu, perpetual metode LIFO, perpetual metode LIFO, dan perpetual metode average. Nah, ini sebenarnya sudah ada jawabannya di slide, tapi ini coba kita hitung ulang di Excel, jadi biar lebih biar lebih tahu gitu alur dari pengerjaannya. Oke. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nanti sambil dipelajari, sambil dilihat aja di buku. Contoh soalnya ini ada di halaman 46. Oke, nah di sini kita lihat dulu, kita bahas contoh soalnya. Nah, contoh soal sistem persediaan. Kita bisa lihat di sini ada beberapa transaksi ya. Ada mulai dari tanggal 1 Juni persediaan awal. Jadi persediaan awal ini merupakan sisa dari periode sebelumnya gitu. Jadi dari sisa dari bulan Mei. Ini kan Juni, berarti sisa dari bulan Mei. Kemudian unitnya sisanya adalah 30 unit dengan harga 50.000. Kemudian di tanggal 6 Juni ada penjualan, kemudian 13 Juni pembelian, kemudian 20 Juni ada penjualan dan seterusnya. Ini biaya di sini adalah biaya harga beli barang ya, makanya ketika ada penjualan itu tidak ada biayanya. Nah, biayanya itu nanti kita akan hitung HPP-nya. Nah, di sini untuk harga jualnya kita asumsikan bahwa semua harga jual, jadi semua barang yang terjual itu kita asumsikan harganya adalah Rp75.000 per unitnya. Jadi per satu unit barang yang terjual harganya adalah Rp75.000. Kemudian kalian diminta untuk menghitung nilai persediaan, kemudian hitung juga HPP-nya, hitung laba kotornya dengan sistem perpetual dan 3 metode ini. Oke, di sini saya sudah buat tabelnya nih sama dengan yang di slide. Nih kalian nanti bisa tinggal lihat di jawabannya, di buku juga ada. Oke. Nah, di sini yang pertama kali kita masukkan, saya terangkan dulu tabelnya ya. Di sini adalah tabel yang pertama untuk tanggal. Nih kalian mengisi tanggal dari transaksi tersebut. Kemudian ini adalah kolom yang pertama, ini untuk kolom pembelian. Jadi setiap ada pembelian barang kita masukkan ke kolom yang ini. Mulai dari kuantitasnya berapa harga per satu unitnya, dan jumlah biayanya. Kemudian yang ini, HPP adalah ketika ada penjualan. Karena ingat ya, HPP itu muncul ketika kita menjual suatu barang. Ini HPP-nya. Kemudian baru ini adalah persediaan akhir. Jadi ini untuk menghitung berapa persediaan akhir dari barang yang perusahaan miliki gitu. Oke. Langsung aja kita masukkan. Yang pertama di tanggal 1 Juni. Berarti ini tanggalnya kita tulis 1 Juni. Oke. Kemudian kuantitasnya, ini kita tahu ya, kuantitasnya ada 30 unit. Berarti ini 30. Di tanggal 1 Juni itu bukan pembelian, tapi tanggal 1 Juni adalah persediaan awal.
Berarti ini kita langsung masukkan ke sini aja, langsung ke persediaan akhir. Jadi pada tanggal 1 Juni persediaan akhirnya itu adalah 30 unit. Oke, 30 unit dengan harganya 50.000. 50.000, kemudian yang jumlah biayanya tinggal kita kalikan. 30 unit dikali dengan 50.000. Oke. Nah, setelah itu, selanjutnya adalah di tanggal 6 Juni. Di tanggal 6 Juni, di situ adalah ada penjualan ya. Penjualan 21 unit. Berarti kita ketika penjualan, kita langsung masukkan ke bagian HPP yang di kolom kedua, yaitu ada 21. Nah, karena perusahaan baru memiliki satu jenis harga, satu jenis HPP, satu jenis biaya, maka biaya per unit yang kita pakai HPP-nya adalah yang ini, yang 50.000 ini, karena kan baru ada satu ya, satu jenis persediaan akhirnya gitu. Berarti kita pakai yang 50.000. Sehingga jumlah biayanya tinggal dikalikan, 21 dikalikan dengan 50.000. Oke. Nah, sehingga persediaan akhirnya ini kalian tinggal kurangkan nih. Persediaan akhirnya itu berarti kan awalnya 30, ada 30 unit. Kemudian terjual 21 unit. Berarti sisanya adalah 9 unit. Harganya sama yang ini, karena kan belum ada tambahan pembelian ya. Oke. Kemudian kita tinggal kalikan, dikali dengan 9 dikali dengan 50.000, atau bisa juga kalian kurangkan 1.500.000 dikurang dengan yang HPP ini. Oke. Sama ya hasilnya. Oke, kemudian kita lihat lagi tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 13 Juni. Tanggal 13 Juni itu ada pembelian, berarti kita langsung masukkan ke kolom yang ini. Oke, kita masukkan di sini. 13 Juni itu ada dua unitnya adalah 24 pieces yang ini ya. Ini 24 pieces dengan harganya adalah 52.500. Sehingga jumlah biayanya tinggal kita kalikan. 24 dikali dengan 52.500. Oke. Nah, kemudian karena tidak ada penjualan di tanggal tersebut, ini kita kosongkan. Kita langsung masuk ke sini. Nah, yang di bagian persediaan akhir, ini nggak boleh disatuin ya, nggak boleh dijumlahkan. Ini kan dia ada 9 unit, kemudian perusahaan beli lagi 24 kan. Ini tidak boleh disatukan karena di sini harganya beda. Yang 9 unit itu harganya 50.000, sedangkan yang 24 unit harganya adalah 52.500, sehingga tidak boleh disatukan. Berarti untuk persediaan akhirnya, yang pertama kita tulis dulu yang ini. Ada 9 unit dengan harga 50.000. Oke, ini kali dengan ini. Kemudian persediaan selanjutnya adalah yang baru kita beli, yaitu 24 unit dengan harga 52.500. Sehingga totalnya adalah, total persediaan akhirnya adalah yang ini, yaitu 9 unit dengan harga 50.000, 450.000, dan 24 unit dengan harga 52.500. Oke, kemudian selanjutnya di tanggal 20 Juni. Tanggal 20 Juni adalah penjualan 12 unit. Berarti di sini kita langsung masuk ke bagian yang HPP. Oke. Dia penjualannya 12 unit. Karena kita kan punya persediaan ada dua ya, ada dua jenis ya. Yang harga 50.000 dan yang harga 52.500. Kita lihat dia yang dijual kan 12 di sini. Nah, tapi biayanya itu kan kita nggak bisa pakai yang ini semua ya. Yang harga Yang harga 50.000 itu kan sisa 9 nih. Yang harga 50.000 sisa 9, berarti kita tulis yang 9 dulu nih. Berarti 9 dikali dengan harga 50.000. Kemudian karena yang terjualnya adalah 12 pieces, ini kita baru pakai 9 ya. Berarti 3 laginya, yang 3 piecesnya kita pakai harga yang ini. Karena yang harga 50.000 tuh nggak cukup persediaannya, dia hanya sisa 9 unit. Oke. Kemudian selanjutnya, berarti ini kita hitung dulu biayanya. 9 dikali 50.000 dan 3 dikali dengan 52.500. Oke. Kemudian, berarti ini adalah sisa persediaan akhirnya adalah yang 9 unit
dengan harga 50.000 itu kan sudah laku terjual semua ya yang ini ya. Berarti sisanya hanya yang ini, yang harga 52.500. Yaitu tinggal 24 dikurang dengan 3. Sisanya adalah 21 unit dengan harga 52.500. Sehingga totalnya adalah, ini kita tinggal kalikan, 1.102.500. Jadi persediaan akhir perusahaan di tanggal 20 Juni tinggal 21 unit dengan harga 52.500. Oke, selanjutnya di tanggal 24. 24 tuh ada penjualan tuh. Ya, 24 ada penjualan 6 unit. Ini tulis 6 unit. Karena hanya tinggal satu jenis harga, berarti kita langsung pakai harga yang 52.500. Ini tinggal kita kalikan. Oke, kemudian sisanya berarti kita tinggal kurangi ya. 21 dikurang dengan 6 pieces, harganya masih sama, yaitu 52.500. Dan jumlah biayanya untuk persediaan akhirnya adalah, tinggal kita kalikan. Oke, ini 24 Juni. Kemudian selanjutnya adalah tanggal 28 Juni. Di tanggal 28 Juni itu ada pembelian sebanyak 15 unit. Berarti kalau pembelian kita masuk ke kolom yang pertama ya. 15 unit dengan harga 55.000. Oke. Nah, berarti ini kita kosongkan yang bagian HPP karena tidak ada penjualan. Ini kita tulis dulu jumlahnya. Kita langsung masuk ke persediaan akhir. Nah, tadi persediaan akhir di tanggal 24 Juni kan ada 15 ya. Dan ini harganya 52.500, yang ini harganya 55.000. Berarti tidak boleh digabung. Sehingga kita tinggal salin lagi yang ini, 15 pieces dengan harga 52.500. Oke, kemudian selanjutnya adalah 15 pieces yang baru kita beli di tanggal 28 Juni dengan harga 55.000. Totalnya adalah, ini tinggal kita kalikan. Ya. Kemudian selanjutnya di tanggal 30 Juni perusahaan membeli lagi 15 pieces dengan harga 55.000 juga. Oke. Berarti ini kita tinggal kalikan. Nah, selanjutnya ini kita tinggal masukkan ke persediaan ya. Jadi kita salin lagi yang pertama 15 unit dengan harga 52.500. Ini kita tinggal kalikan. Oke. Kemudian di sini karena yang ini yang 15 pieces harganya 55.000 dan ini juga 55.000, sama kan ya, sama-sama harga 55.000. Berarti ini bisa kita gabungkan. Kalau harganya sama bisa kita gabung nih di sini. Jadi 15 unit ditambah dengan 15 unit dari barang yang kita beli di tanggal 30 Juni. Oke. Harganya 55.000. Sehingga ini kita tinggal pakai ini aja. Tinggal kalikan 30 unit dikali 55.000. Oke. Nah, dari sini udah selesai nih transaksinya kan ya. Dari sini kita bisa hitung, dari tabel ini kita bisa hitung berapa HPP dan berapa berapa persediaan akhirnya. Cara menghitungnya adalah kita tinggal jumlahkan. Jadi untuk menghitung HPP, kita jumlahkan jumlah biaya yang ini nih. Yang di kolom HPP, jumlah biaya ini kita summary, kita total. Dari atas sampai bawah, kita total. Kemudian kalau untuk menghitung persediaan akhir, yang dipakai adalah di persediaan akhir di tanggal terakhir aja. Jangan kalian jumlahkan dari atas ya. Persediaan akhir jangan dijumlahkan dari atas, karena ini kan dia mencakup persediaan akhir di setiap tanggalnya. Jadi tidak perlu dijumlahkan dari tanggal pertama sampai terakhir, tapi kita hanya ambil di tanggal terakhirnya saja. Di tanggal 30 Juni, persediaan akhirnya ada 15 unit dengan harga 52.500 dan 30 unit dengan harga 55.000. Ini kita tinggal jumlahkan 787.500 ditambah dengan 1650. Sehingga dari sini kita bisa lihat nih, untuk HPP-nya dengan menggunakan sistem persediaan perpetual dengan Vivo, HPP-nya adalah 191.972.500, sedangkan untuk persediaan akhirnya adalah 2.437.500.
Oke. Kemudian selanjutnya kita bahas yang LIFO. Masih dengan contoh soal yang sama ya. Oke, langsung aja, ini tabelnya sama. Yang LIFO kita masukkan dulu tanggal 1 Juni. Itu persediaan awal, berarti kita langsung masuk ke yang sini, bagian persediaan akhir. 30 unit dengan harga 50.000. Ini bisa langsung kita kalikan. Dikali dengan ini. Kemudian selanjutnya adalah tanggal 6 Juni. Ada penjualan 21 unit. Karena harga jenisnya baru ada biayanya baru ada satu jenis, berarti ini kita masih pakai yang ini ya, 50.000. Ini kita total. Oke, sehingga sisanya tinggal kita kurangkan. 21, harganya juga masih sama. Oke, kemudian di tanggal 13 Juni. Itu ada pembelian 24 unit dengan harga 52.500. Ini total biayanya kita kalikan. Kemudian persediaan akhirnya ini kita turunkan ya. Jadi nggak boleh digabung karena dia beda harga kan. Yang satu harga 50.000, satu harga 52.000. Ini kita masukkan sini. Kemudian ini tinggal dikalikan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah yang persediaan yang baru kita beli, yaitu di 24 unit dengan harga 52.500. Ini tinggal dikalikan. Oke. Nah, ini sama ya dengan yang Vivo tadi. Ini kan tanggal 13 Juni masih sama. Oke. Kemudian kita selanjutnya di tanggal 20 Juni. Nah, di tanggal 20 Juni ada penjualan nih, 12 unit. Oke, di sini ada perbedaan dengan metode Vivo. Kalau tadi metode Vivo, karena kita kan pakainya Vivo ya, berarti first in, first out. Nah, dijual 12 unit, kita ngambilnya dari barang yang ini dulu kan ya. Yang 9 unit harga 50.000 karena dia udah ada duluan nih. Udah ada dari tanggal 6 Juni gitu. Sedangkan kalau yang harga 52.500 baru dibeli di tanggal 24 Juni. Nah, berarti kalau metode LIFO ini kebalikannya. Kita menjual 12 unit. Perusahaan punya dua harga nih, harga 50.000 dan harga 52.500. Berarti karena LIFO kita pakai yang terakhir dibeli, yaitu di harga 52.500. Sehingga penjualan di tanggal 20 Juni itu kan 12. Karena ini cukup ya, ada 24 unit, kita pakai harga yang ini. Harga yang 52.500. Ingat ini LIFO ya, berarti kita pakai yang terakhir kali dibeli. Oke, kemudian ini tinggal dikalikan. Sehingga saldo akhirnya atau persediaan akhirnya adalah ini kita turunkan karena yang harga 50.000 tidak dipakai. Oke, kita turunkan ke sini. Kemudian yang harga 52.500 tadinya ada 24, sudah terjual 12 unit, berarti sisanya ini tinggal kita kurangkan. 24 dikurang 12 dan harganya 52.500. Sehingga jumlah biayanya adalah ini sisa persediaan akhirnya. Beda ya dengan yang Vivo. Kalau Vivo itu tinggal 21 dengan harga 52.500, sedangkan kalau di LIFO itu dia ada dua jenis. 9 unit dengan harga 50.000 dan 12 unit harga 52.500. Tapi untuk jumlah unitnya sama-sama sisa 21 unit. Oke, kemudian selanjutnya di tanggal 24 Juni. 24 Juni ada 6 pieces penjualan. Nah, 6 pieces karena perusahaan itu punya dua harga, yaitu harga 50.000 dan harga 52.500. Yang harga 50.000 itu kan diperoleh dari awal ya, dari tanggal 1 Juni. Sedangkan yang harga 52.500 adalah dibeli di tanggal 13 Juni. Sehingga yang 6 ini kita pakai harganya adalah harga yang terakhir, yaitu harga 52.500. Oke, sehingga ini biayanya adalah kita total. Kemudian sisanya, persediaan akhirnya ini kita tinggal turunkan yang 9 unit
Kemudian harganya juga sama, nih yang masih 50.000. Ini dikali dengan ini. Kemudian yang harga 52.500 awalnya 12 unit, dijual 6 unit, berarti sisanya adalah 12 dikurang dengan 6. Oke, sehingga ini kita pakai harga 52.500. Kita hitung. Oke. Sehingga persediaan akhirnya adalah 450.000 dan 315.000. Kemudian selanjutnya di tanggal 28 Juni. 28 Juni ada pembelian nih. Pembelian dengan jumlah unitnya adalah 15 unit, harganya 55.000. Oke. Berarti nih kita total. Nah, sehingga persediaan akhirnya kita masukkan ini ya. 9 unit harga 50.000, kemudian 6 unit harga 52.500, kemudian selanjutnya adalah 15 unit dengan harga 55.000. Oke. Kemudian selanjutnya di tanggal 30 Juni itu perusahaan membeli lagi nih 15 unit. Harganya 55.000, sehingga totalnya, oke, sehingga persediaan akhirnya adalah masih sama nih, 9 unit harga 50.000, kemudian 6 unit harganya 52.500, dan yang terakhir adalah 15 unit ditambah dengan 15 unit karena harganya sama, kita gabungkan dengan harga 55.000. Totalnya nah, sehingga dari sini kita bisa hitung nih berapa HPP dan persediaan akhir dengan menggunakan metode LIFO. Caranya sama, nih kita tinggal jumlahkan. Summary. Oke, total. Nah, sehingga HPP-nya untuk metode LIFO ini kita hitung ya dari jumlah biaya yang ini, kita summary-kan atau kita total semua. Kemudian kalau untuk yang persediaan akhir, seperti biasa untuk menghitung persediaan akhir kita ambil jumlah persediaan akhir di tanggal terakhir, yaitu 450.000 ditambah dengan 315.000 ditambah dengan 1.650.000. Sehingga persediaan akhir menggunakan metode LIFO adalah 22.415.000. Oke. Oke, nah selanjutnya kita lihat yang metode rata-rata. Ini di buku nggak ada sebenarnya ya, tidak dijelaskan, tapi ini coba kita hitung saja. Yang pertama di tanggal 1 Juni, ini masih sama. Kita masukkan 30 unit, harganya 50.000. Kemudian, kita ganti dulu formatnya. Oke. Kita tinggal kalikan. Kemudian ada penjualan di situ tanggal 6 Juni. Jualan langsung masuk sini ya, karena dia baru ada satu harga, maka kita langsung pakai 21 dengan harga yang 50.000. Oke. Kemudian ini kita kalikan. Sehingga persediaan akhirnya masih sama, ini kita kurangkan. Kemudian harganya 50.000 dikali dengan. Nah, selanjutnya di tanggal 13 Juni. Kemudian tanggal berapa tadi? 13 Juni. 13 Juni itu ada pembelian, yaitu 24 unit dengan biayanya adalah 52.500. Sehingga jumlah biayanya kita kalikan.
Nah, dari sini yang membedakan antara metode FIFO, LIFO, dan average, kan kalau tadi ketika ada pembelian kita langsung masukkan aja kan ya, dengan dua harga yang berbeda, yaitu ada harga 50.000 dan ada harga 52.500. Tapi kalau untuk metode rata-rata ini nggak bisa seperti itu. Kita rata-ratakan dulu harga biaya per unitnya. Caranya itu kita hitung dulu nih, berapa kuantitas persediaan akhirnya. Ini kita hitung dari sini. 9 dikali dengan 9 ditambah dengan 24 unit. Oke. Nah, setelah itu sebelum kita mencari biaya per unitnya, kita hitung dulu jumlah biayanya. Jumlah biayanya itu adalah kita pakai yang 450.000 ini ditambah dengan 1260. Oke. Jumlah biayanya adalah 1710. Kemudian baru kita hitung berapa biaya per unitnya. Jadi ini kita tinggal klik 1710 dibagi dengan yang 33 unit. Oke, maka ketemu biayanya adalah 51818. Oke, selanjutnya di tanggal 20 Juni. Di tanggal 20 Juni itu ada penjualan 12 unit. Karena kita sudah punya harga rata-rata, berarti ini kita tinggal masukkan pakai harga yang rata-rata ini. Nggak perlu cari mana yang pertama keluar, mana yang terakhir keluar gitu. Pokoknya kita pakai harga rata-rata ini. Oke, kemudian kita tinggal kalikan 12 dikali dengan ini. Setelah itu selisihnya, sisanya adalah tinggal kita kurangkan, dikurang dengan 12. Harganya ini masih sama, pakai yang 51818 karena belum ada harga barang baru yang kita beli gitu. Jadi kita masih pakai harga barang yang lama. Oke, kemudian ini tinggal dikalikan, dikali dengan yang ini. Oke, kemudian selanjutnya di tanggal tadi 20 Juni udah ya, 24 Juni. Di 24 Juni itu ada penjualan lagi nih, yaitu 6 unit. Karena kita masih di sini hanya ada satu harga juga, berarti kita masih pakai harga yang ini, 51.818. Kemudian ini tinggal dikalikan jumlah biayanya. Oke. Kemudian untuk persediaan akhirnya juga sama, nih tinggal kita kurangkan. 21 dikurang 6, 15 dikali dengan harga yang ini. Totalnya adalah oke. Selanjutnya di tanggal 28 Juni itu ada pembelian 15 unit dengan harga 55.000. Oke. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk metode rata-rata, ketika ada pembelian barang, maka kita hitung berapa harga rata-rata yang terbarunya. Jadi karena kita itu kan tadi sudah tahu ya, harga rata-rata yang lama adalah 51818, kemudian masuk barang baru nih dengan 15 unit dengan harga 55.000. Berarti di sini kita hitung harga rata-rata terbarunya, yaitu kita jumlahkan dulu kuantitasnya. Ini ada 30 unit, kemudian kita jumlahkan biayanya dulu ditambah dengan 825, kemudian baru kita hitung biaya rata-rata yang kedua, yaitu yang ini jumlah biaya kita bagi dengan kuantitasnya. Oke, kemudian baru selanjutnya di tanggal 30 Juni. Tanggal 30 Juni perusahaan beli lagi 15 dengan harga 55.000. Oke, kemudian ini kita tinggal kalikan. Nah, karena ada harga baru juga, berarti kita hitung lagi nih. Kita tinggal tambahkan 30 unit ditambah 15 unit. Kemudian kita hitung dulu yang biayanya. Ditambah dengan yang 825. Baru kita cari rata-rata harga yang terbaru. Harga rata-rata yang terbarunya. Yaitu 53.939. Nah, dari sini, kebanyakannya, kita bisa hitung berapa HPP-nya. Di sini kita total. Kalau untuk menghitung HPP jangan lupa ya, kita summary-kan dari atas sampai ke bawah. Kemudian kalau untuk menghitung rata-rata adalah yang terakhir. Di tanggal 30 Juni dia ada 45 unit dengan harga biaya per unitnya 53.939 dan total biayanya 2.427.000. Berarti kita pakai yang ini. Sehingga dari sini bisa terlihat biaya rata-rata untuk
HPP untuk metode rata-rata adalah 1.982.727 dan untuk persediaan akhirnya adalah 2.427.273. Dan coba kita cocokkan dulu dengan yang ada di sini. Kita mulai dari Vivo ya. Yang Vivo itu HPP-nya 1972 dan persediaan akhirnya adalah 24.37.500. Kemudian yang Livo adalah 1995 2415. Oke, kemudian yang average 1982727, di sini 1982724. Ini karena ada perbedaan koma ya. Karena ini kan dia ketika menggunakan Excel kita tidak bulatkan kan ya, sedangkan perhitungan di PPT ini kita pakai pembulatan. Makanya dia agak berbeda di belakang. Ini nggak apa-apa, masih dimaklumi karena hanya perbedaannya juga hanya sedikit gitu. Oke, ini udah sama. Nah, dari sini itu dia tadi ya, ada 3 metode. Selanjutnya kita lihat jurnalnya. Yang pertama dulu di bagian Vivo. Oke. Sorry, mana tadi ya? Ini Vivo, perpetual Vivo. Oke. Berarti angkanya kita ambil dari sini ya. Oke. Dari sini, dari yang tabel Vivo ini, kita bisa lihat HPP-nya adalah 1972500. Kemudian persediaan akhirnya adalah 2437500. Jadi ini dapat dari sini. Kemudian laba kotornya, berarti kita tinggal hitung dulu nih. Tadi ingat ya, untuk menghitung laba kotor itu rumusnya adalah penjualan dikurang dengan HPP. HPP kita udah tahu nih, 1972500. Sedangkan penjualannya kita masih belum tahu. Nah, di soal itu diketahui bahwa penjualannya itu harga jual per unitnya adalah 75.000. Berarti penjualannya kita bisa tahu nih. Total penjualannya kita total aja di sini. Kita bisa lihat ya. Totalnya itu adalah 39 unit. Di sini kalau di summary ini ada 39 unit barang yang terjual. Berarti kita tinggal kalikan 39 unit barang yang terjual dikali dengan harga jualnya 75.000 sehingga laba kotornya adalah sehingga penjualannya adalah 2.925.000. Dan laba kotornya kita tinggal kurangkan penjualan dikurang dengan HPP yaitu 2.925.000 dikurang dengan 1.972.500 sehingga laba kotornya untuk menggunakan perpetual Vivo adalah 952.500. Nah, di sini selanjutnya kita harus menjurnal transaksinya nih. Oke. Ini kita gedein aja deh. Kita lihat dulu jurnal transaksinya. Jadi kita buat jurnal di setiap tanggal ya. Yaitu tanggal pertama adalah di tanggal 6 pada saat ada transaksi penjualan. Jurnalnya adalah piutang usaha pada penjualan. Ini untuk mencatat penjualannya yaitu 21 unit barang yang terjual dengan harga jualnya adalah 75.000. Berarti totalnya adalah 1.575.000. Kemudian yang jurnal kedua, karena ini menggunakan metode perpetual, setiap ada transaksi maka jurnalnya kita akan hitung HPP-nya. Sehingga makanya ketika di jurnal penjualan ada jurnal tambahan untuk menghitung HPP-nya, yaitu HPP pada persediaan barang dagang, nilainya adalah 1.050.000. 1.050.000 ini diperoleh dari tabel. Oke. Yang ini. Di tanggal 6 Juni kan penjualan 21, HPP-nya 1.050.000 kan. Makanya di sini HPP-nya nilainya adalah 1.050.000. Kemudian di tanggal 13 Juni, jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada utang. Ini jurnal pembelian ya, karena 13 Juni itu transaksinya adalah transaksi pembelian. Nilainya 1.260.000. Kemudian di tanggal 20 Juni jurnalnya sama dengan yang tanggal 6. Jadi ini bisa kalian lihat di sini. Angka-angkanya juga perhitungannya sama semua dengan yang ini. Paling beda di bagian sini berapa barang yang terjual. Kemudian HPP-nya ini bisa ngambil dari tabel. Untuk 24 Juni juga sama, jurnal penjualan. Tanggal 28 dan 30 Juni adalah jurnal pembelian. Oke, ini saya tidak bahas semua karena sudah kepanjangan videonya. Kemudian kita lihat jurnal yang untuk Livo, perpetual Livo.
sebenarnya sama semua ya, jurnalnya sama semua, paling beda di bagian apa ya, HPP dan ya HPP aja sih. Kemudian di sini HPP-nya kan ini angkanya dapat dari tabel, persediaan akhir juga sama, dapat dari tabel. Laba kotor ini sama tadi perhitungannya 39 unit barang yang terjual dikali 75.000, kemudian penjualan laba kotornya penjualan dikurang HPP. Untuk jurnalnya ini bisa sama semua ya, sama semua dengan yang Vivo, angka-angkanya juga ada semua di tabel, jadi kalian bisa cek ke tabelnya. Kalau misalnya ada yang nggak tahu angkanya dari mana bisa ditanyakan. Kemudian selanjutnya yang average juga sama jurnalnya, tidak ada yang berbeda. Angka-angkanya pun juga ada di tabel semua, nanti bisa tinggal di cross check ke tabelnya. Oke, nah kemudian pertanyaan selanjutnya adalah lebih baik mana sih dari ketiga metode itu? Ketika perusahaan menggunakan sistem perpetual, baiknya perusahaan itu pakai metode yang mana? Apakah FIFO, LIFO, atau average? Nah, di sini pertanyaan ini bisa terjawab ketika kita sudah membandingkan antara HPP, persediaan, dan laba kotor. Metode yang paling baik adalah metode yang menghasilkan HPP terendah, persediaan akhir, dan laba kotor yang tertinggi. Jadi HPP itu kan biaya, perusahaan itu kan maunya biayanya seminimal mungkin ya. Jadi ketika kita mencari metode yang terendah, berarti kita cari dulu HPP yang terendahnya, kemudian kita bandingkan juga persediaan akhir dan laba kotornya, cari yang tertinggi. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ini angka-angkanya dapat dari tabel semua yang tadi yang sudah saya hitung ya. Yang ada di sini nih saya rangkum di dalam tabel yang ini. Dengan menggunakan HPP dengan menggunakan metode FIFO adalah 1.972.000, metode LIFO 1.995.000, dan average adalah 1.982.724. Dari HPP-nya ini kita bisa lihat bahwa metode yang terbaik adalah metode FIFO. Kenapa? Karena kalau kalian lihat dari HPP-nya saja, dia biayanya terendah nih, HPP-nya terendah metode FIFO. Kemudian untuk memastikan lagi, kita lihat juga persediaan akhirnya. Cari persediaan akhir yang nilainya tertinggi. Dari ketiga metode, yang nilai persediaan akhirnya tertinggi adalah metode FIFO. Berarti semakin kuat ya, bahwa FIFO itu sampai dengan membandingkan HPP dan persediaan akhir, yang terbaik adalah FIFO. Kemudian, yang laba kotor adalah kita bandingkan nih, yang terbaiknya adalah yang metode FIFO juga karena menghasilkan laba kotor yang tertinggi. Oke, jadi kesimpulannya dari ketiga metode dengan menggunakan sistem perpetual, metode yang terbaik adalah metode FIFO. Oke, untuk video yang pertama ini saya cukupkan dulu, nanti akan dilanjutkan di video berikutnya.